Assalamualaikum budak-budak, nama saya Hairunisa, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung tahun 2024. NIM saya E1101241041. Sebelumnya saya nak nanya, kita pernah nggak sih tahu arti dari teori? Penasaran kan? Teori itu apa sih artinya? Jadi teori itu satu konsep atau kerangka kerja yang bisa dipakai untuk menjelaskan, prediksi, sama memahami fenomena tertentu. Nah, kalau dalam konteks komunikasi, teori itu bisa ngebantu kita paham nih, gimana komunikasi itu bekerja, gimana orang berinteraksi, sama gimana pesan itu disampaikan. Setidaknya bakalan ada 15 teori komunikasi yang bakalan kita pelajari sama-sama. Simak ya budak. Yang pertama, teori penafsiran sosial. Jadi teori ini tuh ditemukan sama Herbert Blumer di tahun 1969. Jadi maksud Blumer tuh makna dari interaksi sosial dan komunikasi itu ditentukan sama penafsiran individu masing-masing. Ini berdasarkan sama konteks sosial dan budaya. Misalnya, ada dua orang dari budaya yang berbeda, mereka tuh masing-masing punya penafsiran tersendiri tentang satu simbol atau satu ritual tertentu berdasarkan sama budaya mereka masing-masing. Yang kedua, teori agenda setting. Nah, jadi teori ini tuh ditemukan sama Maxwell Malcolm sama Donald Shaw di tahun 1972. Maksudnya, media massa punya pengaruh sama opini publik. Kenapa? Karena mereka punya kuasa untuk menentukan apa yang dianggap penting sama masyarakat dengan apa yang enggak. Misalnya, kalau ada media massa yang fokus sama isu lingkungan dan publik yang melihat itu bakalan terpengaruh untuk lebih peduli sama lingkungan. Yang ketiga, teori penerimaan aktif. Teori ini ditemukan sama Stuart Hall di tahun 1980. Jadi maksud Stuart itu orang-orang nerima pesan tidak cuma pasif tapi juga aktif. Mereka aktif dalam menafsirkan sama memahami pesan berdasarkan sama pengalaman dan pemahaman mereka. Misalnya ada orang yang nonton film. Nah, orang itu bakalan nafsirkan film tersebut, maknanya gimana, ceritanya gimana, berdasarkan dari apa yang dia tonton. Bisa jadi penafsiran orang ini berbeda sama penafsiran dari penonton yang lain. Yang keempat, teori simbolik. Teori ini tuh ditemukan sama George Herbert Mead di tahun 1934. Maksudnya simbol-simbol tuh punya makna tersendiri bagi orang-orang dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Misalnya, simbol bendera dengan warna merah dengan putih. Makna warna merah dan warna putih dalam bendera Indonesia berbeda dengan makna warna merah dengan warna putih di bendera Polandia. Yang kelima, teori AIDA. Teori ini tuh dikembangkan sama Elias STL Molewis di tahun 1898. Jadi maksudnya ada 4 tahapan dalam komunikasi persuasif. Yang pertama ada attention, di mana komunikasi persuasif tuh harus bisa menarik perhatian calon konsumen. Yang kedua, interest. Selain menarik perhatian, selanjutnya komunikasi persuasif harus mampu membangkitkan minat calon konsumen. Ketiga, ada desire. Setelah 2 tahapan tadi, selanjutnya harus mampu membangkitkan keinginan untuk membeli dalam diri calon konsumennya. Tahapan yang terakhir adalah action. Nah, tahapan ini tuh tahapan terakhir yang menjadi hasil dari 3 tahap sebelumnya, di mana calon konsumen telah menjadi konsumen, yaitu telah melakukan tindakan pembelian. Yang keenam, teori pengharapan nilai. Nah, teori ini tuh ditemukan sama Martin Fishman dan Icek Azen di tahun 1975. Nah, maksud mereka tuh orang buat keputusan berdasarkan sama harapan yang mereka pegang, nilai yang mereka pegang, sama kemungkinan hasil yang mereka harapkan. Misalnya orang yang pengen sekali sukses mungkin bakalan buat keputusan yang beda sama orang yang biasa-biasa ya sama karirnya. Yang ketujuh, teori pengurangan ketidakpastian. Nah, teori ini tuh ditemukan sama Charles Berger dengan Richie Scalabris di tahun 1975.
Nah, mereka bilang kalau orang tuh bakalan nyari informasi dan ngurangi ketidakpastian. Dari yang tidak tahu jadi tahu, yang belum pasti jadi pasti. Yang kedelapan, teori jarum suntik. Teori ini ditemukan sama Harold Laswell di tahun 1920-an. Nah, Laswell bilang kalau media massa dapat mempengaruhi publik dengan cara yang kuat dan langsung. Misalnya, informasi yang disajikan sama media massa nih bisa mempengaruhi dan membuat sebuah opini dari publik yang ngelihatnya. Bisa jadi publik punya opini yang sama kayak yang disajikan sama media massa. Yang kesembilan, teori Johari Window. Nah, teori ini ditemukan sama Joseph Luft dengan Harry Ingham di tahun 1955. Dalam teori mereka nih, ada 4 kotak yang isinya informasi yang kita tahu dan orang lain tahu, informasi yang orang lain tidak tahu tapi kita tahu, informasi yang isinya orang lain tahu dan kita tidak tahu, dan informasi yang orang lain tidak tahu dan juga kita tidak tahu. 10. Teori dialogis. Nah, teori ini tuh ditemukan sama Paulo Freire di tahun 1970-an. Nah, dalam teori ini tuh pendekatan komunikasi yang menekankan pentingnya dialog sama interaksi antara individu atau kelompok. Ilustrasinya misal nih, ada seorang murid dan guru. Kalau gurunya melakukan pendekatan dialogis, bakalan bisa ngebantu siswa paham sama materi yang disampaikan, juga meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Nomor 11, ada teori humanisme. Teori ini tuh ditemukan sama Carl Rogers di tahun 1950-an. Nah, teori ini tuh maksudnya pendekatan yang menekankan pentingnya memahami sama menghargai manusia sebagai individu yang unik dan berharga. 12. Teori belajar sosial. Nah, teori ini tuh ditemukan sama Albert Bandura di tahun 1977. Nah, maksud si Albert, orang belajar tentang sesuatu tuh melalui pengalamannya sendiri dengan cara observasi atau interaksi langsung. Misalnya, seorang anak yang nengok orang tuanya melakukan sesuatu mungkin akan niru perilaku tersebut karena anak ini belajar langsung dari pengalamannya sendiri. Nomor 13, ada teori Berlo. Nah, teori ini tuh ditemukan sama David K. Berlo di tahun 1960. Si Berlo bilang kalau ada 4 elemen yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang pertama sumber, yang kedua pesan, yang ketiga saluran, yang keempat penerima. 14, ada teori disconfirmation. Teori ini tuh ditemukan sama Richard L. Oliver di tahun 1980. Jadi kata Richard, puas atau tidak puasnya seseorang sama suatu pengalaman tuh dipengaruhi sama perbedaan antara harapan sama kenyataan yang mereka dapatkan. Misalnya orang yang belanja online dan berekspektasi kalau barangnya bagus, ternyata pas datang barangnya tidak sesuai sama harapan mereka, mereka bakalan kecewa sama kenyataan yang mereka terima. Yang terakhir, teori nativisme. Nah, teori ini tuh ditemukan sama Noam Chomsky di tahun 1950-an. Kata Choam tuh, kemampuan berbahasa dan kognitif dari manusia tuh dipengaruhi sama faktor genetik dan bawaan lahir. Misalnya anak-anak di Pontianak tumbuh dan bisa pakai bahasa Pontianak karena orang tuanya pakai bahasa Melayu Pontianak. Nah, budak-budak, itu tadi 15 teori yang saya sampaikan dengan sedikit aksen dan logat Pontianak sebagai contoh dari teori nativisme. Semoga video ini bisa membantu kita lebih tahu dan paham tentang teori-teori dalam komunikasi. Saya minta maaf untuk kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Sekian dari saya. Terima kasih.